Halo teman-teman, jadi di hari ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal berarti sistem politik dengan banyak partai. Adapun kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen. Konsep demokrasi ini pada dasarnya merupakan model di mana posisi badan legislatif lebih tinggi dibandingkan badan eksekutif. Perdana Menteri memimpin sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dalam demokrasi parlementer dipegang oleh presiden. Demokrasi liberal menjunjung tinggi kebebasan rakyat berpolitik atau individualisme. Pasalnya, model ini berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan seluruh rakyatnya punya derajat dan hak yang sama. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa demokrasi liberal ialah sistem yang berdasarkan pada hak-hak individu. Setiap warga negara dianggap bisa menjadi pihak yang punya kuasa tanpa memandang suku, agama, hingga ras asal dari individu tersebut. Adapun ciri-ciri demokrasi liberal, yang pertama, kebebasan individu terfasilitasi. Seperti yang ditampilkan secara tak langsung dalam pengertian demokrasi liberal, salah satu nilai liberalisme ialah kebebasan individu. Jika tak ada kebebasan individu, maka suatu sistem sangat tidak cocok bila disematkan label atau kata liberal. Adapun salah satu cara untuk menyalurkan kebebasan ini adalah dengan mengimplementasikan kepada afiliasi politik tertentu. Oleh sebab itu, sangat banyak partai yang berdiri di zaman demokrasi liberal. Tak hanya sampai di situ, bahkan hingga lebih dari 3 partai yang beraskan agama Islam telah berdiri seperti Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Yang kedua, terbatasnya kekuasaan pemerintahan. Mengapa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi dalam ciri demokrasi liberal? Salah satu alasannya yakni agar pemerintahan tidak hanya dikuasai oleh suatu kelompok tertentu saja. Ini dianggap penting dalam demokrasi liberalisme supaya tetap ada mekanisme check and balance yang diberlakukan di pemerintahan. Yang ketiga, masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik. Setiap individu dalam sistem demokrasi liberal bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik tanpa dilihat dari segi agama, ras, hingga suku asalnya. Beragamnya partai yang turut serta pada pemilu 1955 sebagai pemilu pertama Indonesia menjadi cerminan keikutsertaan berbagai kelompok atau golongan masyarakat. Berikutnya, sejarah demokrasi liberal di Indonesia. Pemerintahan demokrasi liberal tak mesti harus mengikuti ideologi politik liberalisme, hanya dengan digunakannya istilah liberal. Dalam sistem demokrasi tersebut, istilah tersebut pada dasarnya hanya menjadi referensi terhadap fakta bahwa demokrasi liberal modern memiliki kerangka awal yang diciptakan selama para filsuf yang menganjurkan kebebasan selama abad pencerahan. Pasalnya, mereka memang menekankan kekebalan individu dari penggunaan wewenang yang seenaknya sebagai hak. Di masa ini, terdapat berbagai ideologi politik yang berbeda, yang juga mendukung demokrasi liberal. Misalnya demokrasi Kristen, konservatisme, demokrasi sosial, hingga beberapa bentuk sosialisme. Demokrasi sendiri secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat. Ini memiliki berbagai bentuk secara historis. Di Athena kuno, misalnya, demokrasi artinya pemerintahan langsung oleh warga negara secara bebas, khususnya warga laki-laki. Pada abad ke-21, demokrasi dipahami secara umum sebagai pemerintahan tak langsung, yakni melalui wakil-wakil terpilih. Demokrasi liberal berasal dari doktrin filosofis tertentu dan perkembangan konstitusional yang muncul terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Kata sifat liberal sendiri merujuk pada seperangkat doktrin filosofis yang menekankan kesetaraan manusia yang dikembangkan pada periode modern awal, kurang lebih pada abad ke-17. Di Indonesia, sebagai negara yang melaksanakan konsep demokrasi liberal, sistem ini juga memiliki sejarah tersendiri di tanah air kita,
yakni pada tahun 1949 sampai 1959. Secara singkat, konsep demokrasi ini tak berjalan dengan baik karena terlalu banyak aspirasi dan pandangan dari masyarakat Indonesia. Adanya berbagai partai politik pada pemilu 1955 menjadi tanda perkembangan sistem demokrasi liberal di Indonesia. Total, terdapat 172 partai politik yang bertanding pada masa itu, tetapi hanya 4 partai yang akhirnya memiliki perolehan suara terbanyak. Pada tahun 1959, era demokrasi liberal berakhir, yakni pada saat dibubarkannya Dewan Konstituante oleh Presiden Soekarno lewat dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Hal ini terjadi sebagai akibat dari konflik antar golongan serta dasar negara yang tak kunjung ditetapkan. Kemudian jenis-jenis demokrasi liberal. Terdapat 3 jenis demokrasi liberal. Yang pertama, demokrasi liberal de facto. Demokrasi liberal kadang-kadang merupakan bentuk pemerintahan de facto, sementara bentuk-bentuk lain pun secara teknis demikian. Misalnya, monarki Kanada sebenarnya diperintah oleh parlemen yang dipilih secara demokratis. Di Inggris Raya, kedaulatan adalah raja turun-temurun, tetapi kedaulatan de facto atau kedaulatan legislatif adalah rakyat, yakni melalui perwakilan terpilih mereka di parlemen. Itulah sebabnya disebut demokrasi. Yang kedua, representasi proporsional dan pluralitas. Sistem pemungutan suara pluralitas memberikan kursi menurut mayoritas regional. Bila suatu calon perseorangan atau partai politik memiliki suara terbanyak, ialah yang memenangkan kursi yang mewakili wilayah tersebut. Ada pula sistem pemilu demokratis lain seperti beragam bentuk perwakilan proporsional yang menyerahkan kursi sesuai proporsi suara individu yang diperoleh partai tertentu di wilayah tertentu atau secara nasional. Ada pula sistem pemilu demokratis lain seperti beragam bentuk perwakilan proporsional yang menyerahkan kursi sesuai proporsi suara individu yang diperoleh partai tertentu di wilayah tertentu atau secara nasional. Yang ketiga, sistem presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan republik ketika cabang eksekutif dan legislatif dipilih secara terpisah disebut sebagai sistem presidensial. Bedanya dengan sistem parlementer, yakni sistem tersebut bergantung pada dukungan langsung atau tak langsung dari parlemen. Yang kedua, saya akan masuk pada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi pemerintahan yang menempatkan segala kebijakan atau keputusan berpusat pada pemimpin negara. Pada sistem pemerintahan ini, masyarakat tidak memiliki kekuasaan yang besar terhadap kebijakan yang diambil. Kebijakan hanya dijalankan oleh pemerintah berdasarkan efektivitas kinerja yang berkelanjutan. Adapun latar belakang demokrasi terpimpin. Sebelum terjadinya demokrasi terpimpin, Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi liberal sejak tahun 1950 hingga 1959. Sistem ini sangat menekankan pada kebebasan individu dalam suatu negara. Namun, akibat sering terjadinya pergantian kabinet yang tak menentu, ditambah dengan ketidakstabilan kondisi politik, membuat umur sistem demokrasi liberal tidak berlangsung lama dan harus digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin pernah terjadi di Indonesia antara tahun 1959 hingga 1966. Yaitu sejak dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai jatuhnya kekuasaan Presiden pertama Soekarno. Ada beberapa hal yang melatar belakangi dijalankannya sistem demokrasi terpimpin, yakni yang pertama, segi keamanan. Sering terjadi gerakan separatis membuat kondisi Indonesia pada masa demokratis liberal yang semakin tidak stabil. Kondisi ini telah menguncang ketidakstabilan negara di bidang keamanan. Yang kedua, segi ekonomi.
Pergantian kabinet yang terlalu singkat pada sistem pemerintahan sebelumnya menyebabkan program-program yang telah dirancang tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal ini menimbulkan efek serius terhadap pembangunan ekonomi yang terhambat. Yang ketiga, segi politik. Dewan Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun UUD baru menimbulkan reaksi dari Soekarno untuk kembali mengusulkan pemberlakuan UUD 1945. Usulan itu tampaknya berjalan dengan lancar. Sejumlah pihak yang tergabung dalam anggota konstituante menunjukkan sikap yang pro dan kontra terhadap usulan yang dicetuskan. Sebagai tindak lanjut reaksi tersebut, diadakan pemungutan suara yang dilakukan oleh seluruh anggota konstituante demi mengatasi konflik yang sedang terjadi. Hal ini dari pemungutan suara menunjukkan bahwa sebanyak 269 orang setuju kembali pada UUD 1945 dan sisanya sebanyak 119 orang yang tidak setuju tetap ingin menggunakan UUD 1950. Berdasarkan pada keputusan itu, maka Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Tidak berlakunya UUD 1950, 2. Berlakunya UUD 1945, 3. Dibubarkannya Konstituante, 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Adapun juga penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, kekuasaan sangat sentralik. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno bertindak sebagai otoritas tertinggi di Indonesia. Sistem pemerintahan ini menciptakan ketidakadilan, termasuk pemerintah yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Presiden Soekarno pada saat itu mampu mengubah peran yang berbeda dari perwakilan rakyat yang dianggap tidak sesuai dengan keinginannya, terutama di bidang politik, sehingga fungsi eksekutif sangat dominan terhadap fungsi legislatif. Yang kedua, permasyarakatan ajaran Nasakom. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi pula permasyarakatan ajaran Nasakom yang merupakan upaya Presiden Soekarno dalam membentuk pemahaman yang sama. Ajaran Nasakom tidak bisa berkembang karena isi ajarannya saling bertentangan, yakni antara ajaran komunis dan ajaran agama. Selain itu, PKI memanfaatkan Nasakom untuk messenger kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. Oleh sebab itu, ajaran ini disebut sebagai ajaran yang merugikan Indonesia karena messenger kedudukan ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, berakhirnya demokrasi terpimpin. Pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober dini hari terjadi penculikan dan pembunuhan perwira Angkatan Darat termasuk 7 jenderal. Kabar dari gerakan 30 September 1965 menyebar pada tanggal 1 Oktober dan membuat kericuhan dan kepanikan di masyarakat. Peristiwa G30 September 1965 atau kita sering menyebutnya dengan peristiwa G30 SPKI ini mengubah keadaan politik Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi terpimpin di Indonesia. Demikian hasil presentasi saya dan hasil kerja saya. Sekian dan terima kasih.